Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Apriliania Fazaen dengan nomor telepon mahasiswa 2017-21500-194 dari kelas R7C Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi, yaitu ejaan dan kalimat efektif. Dari materi ini ada 5 poin. Poin A, definisi ejaan dan kalimat. Saya sendiri yang akan menjelaskan. Kemudian poin B, unsur-unsur kalimat, akan dijelaskan oleh Alivia Putri Ivani. Poin C, jenis-jenis kalimat, dan poin D, kalimat efektif, akan dijelaskan oleh Tri Dwi Ayu Rizkia. Dan terakhir ada poin penggunaan ejaan bahasa Indonesia, akan dijelaskan oleh Rival Fauzan. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah karena telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi pada siang hari ini. Langsung saja saya mulai presentasinya. Ya, di slide pertama ini ada definisi ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan lain sebagainya dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Selanjutnya, di sini juga ada ejaan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Di slide ini, saya menuliskan definisi ejaan menurut para ahli. Menurut para ahli yang pertama, saya mengambil definisi ejaan menurut Keraf. Menurut Keraf, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antar lambang-lambang itu atau pemisahnya, penggabungannya dalam suatu bahasa. Selanjutnya, di slide ini ada definisi ejaan menurut para ahli yang kedua, yaitu definisi ejaan menurut Arifin. Menurut Arifin, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi uraian dan bagaimana antar hubungan antar lambang-lambang yang dimaksud. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, di sini ada aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, ada aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan yang ketiga atau yang terakhir, di sini juga ada aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Di slide ini ada tujuan ejaan, yaitu untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Selanjutnya, di slide ini ada fungsi ejaan, yaitu untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Di sini saya juga memberi contoh ejaan bahasa Indonesia. Untuk yang sebelah kiri ejaan salah dan yang sebelah kanan ejaan benar. Yang pertama ada terlanjur. Untuk ejaan benarnya adalah terlanjur tidak pakai R. Dan yang kedua ada Ramadan. Ejaan benarnya adalah Ramadan tidak pakai H. Dan yang ketiga ada centimeter. Untuk ejaan benarnya itu tulisannya menggunakan S, yaitu sentimeter. Kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya. Di slide ini saya juga akan menjelaskan tentang definisi kalimat efektif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan
Pengertian kalimat sendiri dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan atau perkataan. Lalu, apa itu kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, atau subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Di slide ini, saya juga menuliskan definisi kalimat efektif menurut para ahli. Menurut para ahli yang pertama, ini ada menurut C.S. Dadudu. Kalimat efektif adalah kalimat yang baik, karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca atau si penulis dalam bahasa tulis dapat diterami dan dipahami oleh pendengar atau pembaca dalam bahasa tulis, sama benar di mana kita saat berjumpa. Selanjutnya, di slide ini ada definisi kalimat efektif menurut para ahli yang kedua. Menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Rahayu tahun 2007. Menurut Rahayu, definisi kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Di sini juga masih ada definisi kalimat efektif menurut para ahli. Menurut para ahli yang ketiga, yaitu menurut Arifin tahun 1989, definisi kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Ada 4 syarat utama kalimat efektif, yaitu yang pertama, harus sesuai dengan EYD. Harus sesuai dengan EYD di sini maksudnya adalah haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak jadi sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, ada harus sistematis. Maksudnya adalah yang memiliki susunan objek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin, gunakan mengaktivitaskan kalimat. Buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Dan yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Maksudnya adalah, jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang membacanya mudah dan menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Dan yang keempat atau yang terakhir, tidak ambigu. Syarat efektif ini yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat-kalimat sehingga tidak ada kesan ambigunya. Baik, selanjutnya di slide ini saya juga menampilkan beberapa contoh kalimat efektif dan juga contoh kalimat tidak efektif. Saya bacakan. Untuk contoh yang pertama di sini ada kalimat efektifnya Pak Irwan Siagian, dosen Unindra, dan kalimat tidak efektifnya adalah Pak Irwan Siagian adalah dosen di kampus Unindra. Oke, selanjutnya contoh kalimat efektif yang kedua ada Apriliani mahasiswa Unindra L7C, dan kalimat tidak efektifnya ini Apriliani merupakan mahasiswa Unindra di kelas L7C. Untuk contoh yang ketiga, kalimat efektifnya di sini ada Rian anak terpintar di kelas, dan kalimat tidak efektifnya di sini juga ada Rian anak paling terpintar di kelas. Begitu kurang lebihnya contoh yang sudah saya berikan. Jika ingin ada yang menambahkan, boleh silahkan.
Selanjutnya, saya akan menyimpulkan dari materi ini. Kesimpulan dari materi kelompok 6 yang sudah saya presentasikan pada siang hari ini yaitu, ejaan dan kalimat efektif adalah hal yang penting dalam penulisan apapun, termasuk dalam penulisan ilmiah atau pembicara secara singkat, jelas dan tepat agar mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis ataupun pembaca, dengan unsur-unsur dalam kalimat seperti SVOK, pelengkap, dan keterangan yang membantu dalam membuat kalimat efektif dan penulis ejaan dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari saya, Apriani Sezaen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berikut saya tampilkan sumber-sumber atau link yang saya gunakan untuk materi saya pada presentasi kali ini.